kita bikin pelet sama kita ternyata murah. Apa yang dia bikin mahal? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa? Tepung ikan, oke. Ada lagi? Jago? Jago nggak masuk lah. Ilmunya, oke. Jadi tepung sebenarnya komposisi dari pelet itu terserah kita ya. Kita arahnya mau ngasih makan yang mana gitu kan. Yang bikin mahal itu pelet itu bisa ngapung, Pak. Bisa ngapung. Ngapung itu hanya bisa pakai mesin extruder yang harganya 60 juta. Kenapa dia bisa ngapung? Karena pelet itu walaupun kecil di dalamnya ada rongganya yang bisa akhirnya bijinya lebih rendah daripada air. Dia bisa ngapung. Dia bisa ngapung dimakan ikan, sedikit yang tenggelam, artinya sedikit racun yang jadi pelet yang jadi racun ikan. Karena kalau kita buat ternyata bolak-balik, saya coba komposisinya apa juga tetap tenggelam. Kalaupun ngapung taruh tenggelam lagi. Dan itu jadi penyakitnya ikan, jadi racunnya ikan. Amonia ya? Iya, jadi amonia. Karena ikan cenderung makan yang posisi atas. Lele pun hanya ke bawah aja, hanya sekian persen, sisanya jadi racun. Nah, akhirnya saya buat pelet gimana caranya ngapung tanpa mesin extruder. Nah, ini nih. Jadi adonannya Pak, adonannya kita saya ambil dari ilmunya tempe. Tempe kita lempar ke air, kasih ngapung dia. Oh iya. Ya kan? Artinya dia di situ ada serat jamurnya. Jamur yang dibentuk oleh ragi. Nah, apapun komposisinya pelet itu, dalam hal ini maggot ya. Maggot kita jadikan bahan pokoknya gitu kan. Artinya bisa menggantikan tepung ikan yang mahal. Maggot kita masukin di situ, dedet yang diayak, kemudian ditambahkan untuk pengikatnya itu kita pakai tepung kanji, terus ditambahkan supaya amis kasih terasi, kalau perlu lagi segala macam yang bikin baunya seneng ikan gitu. Terakhir pada saat adonan sudah jadi, kita kukus seperti kita buat tape ketan hitam ya, kita kukus dulu supaya dia bisa awet. Setelah dikukus, kita adem-ademin, kita kasih ragi tempe, fermentasi 2 hari, yakin pasti ngapung gitu. Jadi kenapa saya ditanya sama Pak Arif, coba Bu itunya aja deh, cara-caranya, kemudian apa aja komposisinya. Saya nggak kasih karena memang pelet itu kan terserah ya, kita mau kasih ke makan apa gitu. Lele otomatis dia cenderung lebih amis gitu. Artinya mungkin yang maggot atau ditambahkan tepung ikan itu lebih banyak. Seperti itu. Nah, setelah adonan tadi jadi, saya punyanya cuma mesin grinder manual untuk giling daging. Ya kan? Sementara pelet itu bulat-bulat. Kita akhirnya gimana ini caranya saya bisa punya mesin yang bisa bentuknya air bulat-bulat. Grinder itu saya buat dari plat besi, saya bubut jadi pisau depan. Pada saat muter keluar dia dipotong, potong. Dia ikut berputar karena di poros itu kita pasang. Nanti di porosnya. Bisa dilihatin ya Bu. Iya, seperti itu. Nah, kalau masih pakai tangan kan capek tuh, terutama dengan adonan basah. Karena mesin extruder itu adonannya kering, masukin semua, tekanan tinggi, panas tinggi, dia akhirnya jadi butiran-butiran. Karena kita basah maggot, saya udah coba maggot, saya sangrai, maggot saya open, maggot saya giling hidup-hidup, saya pencet semuanya, dia tetap karena mengandung minyak, dia tetap basah. Maggot itu karakteristiknya kita nggak bisa buat adonan kering. Walaupun dia di open, dia tetap akan nyemek basah gitu. Seperti itu. Nah, setelah kita jadi bentuk mesin tadi dengan pisau depan, saya kasih gearbox. Gearbox itu ketemu sama dinamo supaya dia pakai listrik ya. Karena dinamo putarannya kencang, saya kasih gearbox untuk memperlambat. Nanti bisa lihat saya buat seperti itu, ternyata berjalan. Tinggal pulinya kita atur, tegangan puli yang karetnya itu, supaya karena memang adonan basah itu cenderung keset gitu, susah gitu keluarnya. Pelan-pelan, tapi kalau umpamanya terlalu
keras juga itunya, dia susah keluar gitu. Jadi ya itulah pengalaman saya, akhirnya jadi seperti itu. Nah mungkin apa yang saya sampaikan itu nanti bisa memotivasi teman-teman ya, mungkin karena kalau saya kan saya lihatnya tuh dari Pak Sulis ya, saya lihat atasnya karena saya kenalan atasnya gitu kan, setengah hati gitu kan, magot yang penting ada gitu kan. Saya yakin ke bawahnya juga setengah hati gitu loh. Nah sekarang kembali ke teman-teman, kalau memang mau magot itu difokuskan, sebenarnya bisa jadi rupiah yang lumayan gitu kan. Kalaupun memang iseng aja, jadikan kegiatan iseng itu buat apa, buat pelet seperti itu kita bisa setelah dikeningkan itu bisa kuat tamak, itu bisa makan ikan udah cepet seperti itu. Jadi selain kita kasih makan ikan, kita bisa jual gitu, itu bisa jadi rupiah juga buat kita jual di bawah pasaran, udah banyak yang cari, karena kita juga banyak yang nanya ya pelet magot itu, karena memang udah jelas proteinnya tinggi banget. Kemudian bubuk bang, yang habis disangrai di grinder sama grinder kopi, nah itu biasanya budidaya ikan hias. Kalau itu ikan hias, jadi kalau tidak kalau nggak dibentuk pelet, dia di open. Bedanya di open dengan di sangrai, saya udah coba tuh, ternyata di sangrai itu efeknya minyaknya nggak terlalu banyak. Pada saat kita grinder, kita hancurin itu ini apa mungkin karena habis di sangrai itu ya, tapi kalau di open tuh dia nyemek banget, basah gitu. Ya, kalau bagusnya bagus di open, tapi penampilan bagus di sangrai. Seperti itu. Coba aja itu. Magot tuh gimana karakteristiknya saya. Jadi memang dia minyak karena proteinnya gitu kan, kayak maunya kita mentega itu kan minyak ya. Itulah. Pada saat dikasih ke air juga dia kelihatan berminyak gitu atasnya. Itu kandungan lemaknya Bu ya? Iya, lemaknya. Berarti Proteinnya. pantas si Dori doyan ya? Lemak ya kan? Cuman sayangnya Bu Haji, kalau ada makalah kita bisa ya. Iya. Gitu ya. Mungkin di grup nanti kita ituin ya. Iya. Kita ini. Prosesnya itu Dari Boleh, awal. nanti mungkin mungkin nanti di grup saya ituin secara detail. Mungkin kalau ini kan secara langsung seperti ini supaya apa, nyamber pertanyaan ya. Kadang-kadang saya sampaikan kan ada yang masih belum paham. Nah itu mungkin perlu diketahui, saya tuh udah sebulan ini, sejak awal Oktober saya resign dari pengelola Air Petra karena saya punya cucu nih, gini-gini udah nenek nih. Keren kan? kalau lagi riset saya mau minta berbaginya sama siapa di sini? Kita ada di grup. Di grup aja, di grup. Nah, saya di sini ninggalin magot, saya ke rumah anak saya itu, perumahan Angkasa Pura. Di sana juga ketemu magot lagi. Oh gitu. Jadi saya kan nggak ada kegiatan, Pak. Nah, kalau misalnya Nah emang kalau mau bisa membantu gitu ya. Kalau jodoh nggak kemana itu bahasanya? benar, jodohnya sama magot. Nah, kalau sana lebih ekstrim, Pak. Yang seperti saya sampaikan di grup. Jadi saya diajak ke pengolahan sampah di tengah komplek. Kompleknya itu bukan komplek dengan jalan mobil 2 bisa masuk, enggak, komplek apa ya, itulah kampung sempit ya. Itu bisa ngurus magot di tengah-tengah, benar-benar nggak ada bau. Dia cerita, dia juga udah berjalan 2 tahun. Di awal memang iya Bu, saya di komplek sama tetangga, belatungnya banyak, rumah-rumah tetangga gitu. Jadi kuncinya di fermentasi. Pada saat kita dapat makanan, jangan ditunda besok, jadi belatung besok. Hari